Untuk seseorang ya untuk berobat di luar negeri saat ini memang hampir lebih dari 60% telah menggunakan asuransi ya. Jadi kenapa? Karena memang biayanya cukup mahal. Jadi untuk asuransi sendiri yang jadi masalah adalah pekerjaan dari dokumen dan paperwork-nya itu lumayan rumit. Tentunya akan dilakukan di Singapura ya, karena di Indonesia ini kita tidak menyediakan fasilitas konsultasi dengan dokter ya, semua dilakukan di Singapura, pengobatan juga di Singapura. Jadi hanya pasien-pasien yang ingin ke Singapura atau ke Malaysia, kita memfasilitasi caranya biar bagaimana bisa ke sana. Selama di Indonesia kita tuh malah tujuannya malah bukan mengencourage pasien bisa berobat di luar, tapi kita tuh membantu pasien yang kembali dari luar negeri untuk bisa berobat di Indonesia. Kadang-kadang mereka contoh nih, habis operasi misalnya tulang belakang di Singapura, kan mereka harus melakukan banyak proses ya, seperti rehabilitasi medik. Nah, ketika mereka balik, mereka bingung, dokternya harus ketemu siapa? Siapa ini tahu nggak caranya gimana? Nah kan susah lah, kita ini bahasanya dari Singapura, kan dia pasti ngasih surat pengantar. Nah, di sini ada seperti apa ya? Bisa siapa saja kita mempersoalkan ke mereka untuk melanjutkan pengobatannya di sini, atau bahkan nanti ke depannya kita untuk pasien-pasien cancer ya, kita akan lakukan di Indonesia. Jadi tujuannya itu bukan semua orang berobat di luar negeri, malah saya ingin sebaliknya mereka berobat di sini tapi dengan keahlian sharing ilmu dari luar negeri. Jadi mereka akan memberikan seperti guidance ya, seperti guideline-nya seperti apa nih pengobatan selanjutnya. Di Singapura hanya ditegakkan diagnosa penyakitnya seperti apa, karena kita tahu mereka mempunyai alat yang cukup canggih. Jadi untuk menegakkan sebuah diagnosa itu mungkin sedikit lebih enak dibanding Indonesia, kan alatnya lebih lengkap atau lebih mahal. Nah, itu udah pasti sakitnya ini, obatnya seperti ini. Mungkin 1-2 cycle pertama bisa dilakukan di Singapura obatannya. Habis itu 3-4 dan selanjutnya sampai selesai di Indonesia. Mungkin nanti kontrol lagi ke Singapura seperti itu. Jadi konsultasi tetap di Singapura. Nah, nanti waktu balik ke Indonesia lagi, kita akan memfasilitasi dengan rumah sakit lokal. Ya, jadi tujuannya itu biar pasiennya itu pengobatannya itu tidak terputus. Jadi dari awal terus muter sampai balik ke Indonesia. Jadi kalau butuh ke Singapura lagi, balik lagi ke Indonesia. Karena pada akhirnya kan masyarakat ini kan rumahnya di Indonesia, pasti butuhnya berobat di sini. Dan tentunya kita juga sudah lama ya, sudah hampir 15 tahun ini kita melakukan banyak sharing ilmu dengan rumah sakit lokal juga untuk bisa saling membantu. Bukan hanya Singapura memberikan ilmu, tapi Singapura juga belajar dari Indonesia bagaimana nih cara meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Terima kasih. Kita akan memastikan dulu benar nggak sakit seperti itu. Caranya gimana? Kan kita kayak dokter Singapura. Ini ada keluhan seperti ini dok. Kira-kira harus dites apa dulu? Oh ini harus MRI. Oh ini harus di scan. Nanti dari pihak dokter endokrinis atau somet membantu surat rujukan ke rumah sakit untuk di MRI dan di scan di sini. Jadi pasien ini nggak sia-sia ke Singapura. Ketika dia ke Singapura kan biayanya nggak mahal, Pak. Tiket hotelnya juga sekarang luar biasa. Minimum 3-5 hari. 5 hari nggak apa-apa loh. Sebelum mereka berangkat dipastikan dulu sakitnya apa. Perlu nggak nih ke Singapura? Kalau dokter lokal mampu menghandle ya biarin berobat di Indonesia. Seperti itu Pak. Central Java, the first one. In Indonesia? Indonesia, this is the first one. Why do you choose Solo, not Semarang or Jakarta or maybe another city? When we come into the selection of a good partner, a few things is important to us: the credibility, the service, and the experience. We need very experienced partner to represent us, to help the patient, and try to give them the best treatment options. So we came here a few times and meet a few partners. In the end, we realized that Somek and doctor and dentist, they are our best partners. So we discussed for about a few months, then finally decided to go into this partnership. And are you sure about this prospect in the future? In terms of medical patient, this arrangement is very good for them. Now in Singapore, we saw a lot of international patients. They have to repeat their scan, they couldn't get the doctor to comment. They spend unnecessary time in Singapore. And as you know, Singapore hotel is not cheap. So the overall cost of treatment is very expensive. So with a partner, they can get an opinion from the doctor.
They plan, they work out everything clearly, shorten the time. Patient only fly there to do the necessary treatment. And when they come back to Singapore, through doctor and dentist and also practitioner SOMAC, you can find a good doctor to continue the follow-up, physio, or even some scans that are needed. Through email, patient can stay in Central Java while communicating with the doctor. I think this is the best treatment for Indonesian patients. Okay. Okay, thanks for your answer and good luck for your grand opening satellite treatment center in Seoul, Central Java. Kemudian Miss apakah ini dia yang mana lagi? Mungkin untuk seseorang ya untuk berobat di luar negeri saat ini memang hampir lebih dari 60% telah menggunakan asuransi ya. Jadi kenapa? Karena memang biayanya cukup mahal. Jadi untuk asuransi sendiri yang jadi masalah adalah pekerjaan dari dokumen dan paperworknya itu lumayan rumit. Itu sebabnya SOMAC ya, kalau saya bicara dari sisi SOMAC sangat membantu pasien dalam hal ini. Jadi biasa pasien sebelum ke Singapura atau ke Malaysia dia akan menghubungi customer service SOMAC. Nah, karena SOMAC ini adalah kantor perwakilan ya dari 8 rumah sakit di Singapura dan 16 rumah sakit di Malaysia. Jadi kita sudah ada MOU dengan rumah sakit, juga ada MOU dengan asuransi. Nanti sebelum pasien ini berangkat, kita pasti akan memastikan jadwal dokternya itu kapan, dokternya tersedia, kapan tersedia, dan kira-kira ini tindakannya apa? Apakah perlu operasi, apakah perlu rawat inap? Kalau hanya rawat jalan, ya kita nggak perlu siapkan asuransi. Tapi kalau ada kemungkinan dibutuhkan rawat inap, kita akan membuatkan sebuah form. Nah, biasanya asuransi itu ada form LOG, jadi letter of guarantee. Jadi sebelum pasien berangkat, kita akan membuatkan LOG bersama dengan asuransinya. Kita kirimkan ke Singapura dulu untuk dimintakan approval dari pihak TPA. TPA itu pihak yang akan memberikan approval apakah asuransinya itu cover sampai Singapura sampai berapa. Nah, ketika LOG itu diberikan, kita akan berikan jadwalnya juga ke pasien, baru pasien bisa terbang ke Singapura untuk melakukan pengobatan di sana. Seperti itu.